Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang teori Ginzberg. Yang pertama yaitu latar belakang lahirnya teori Ginzberg. Teori Ginzberg lahir merupakan usaha bersama para ahli yang terdiri dari seorang ekonom, seorang psikiater, seorang sosiolog, dan seorang psikolog. Di antara mereka adalah Ginzburg, Husserl, dan Herman. Mereka inilah yang memberikan pandangan bahwa pemilihan karir adalah suatu proses yang terbuka sepanjang waktu. Jadi, menurut teori ini, pilihan karir adalah hasil dari perkembangan individu. Terdapat 3 periode atau tahapan dalam proses pemilihan okupasi. Yang pertama itu masa fantasi, yang kedua masa tentatif, yang ketiga masa realistis. Teori ini lahir dari studi longitudinal yang dilakukan oleh Elie Ginzberg bersama rekan-rekannya pada tahun 1951 sampai 1963. Studi ini melibatkan penelitian terhadap sekelompok siswa laki-laki dari kelas menengah di area metropolitan sejak usia 11 tahun hingga usia 24 tahun. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami proses pengambilan keputusan karir pada masa remaja dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Melalui studi longitudinal ini, Ginzberg mengamati bahwa pemilihan karir bukanlah suatu proses pemilihan tunggal, melainkan sebuah proses yang berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti minat, nilai-nilai, pengalaman hidup, dan peluang yang tersedia. Berdasarkan temuan studi tersebut, Ginzberg mengembangkan teori perkembangan karir yang menekankan pentingnya proses eksplorasi, kristalisasi, dan spesifikasi dalam pemilihan karir. Materi yang kedua yaitu tahapan perkembangan pemilihan karir menurut Ginzberg. Menurut Ginzberg, proses pemilihan karir tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan mengalami suatu proses perkembangan yang meliputi jangka waktu. Pada umumnya mencakup kurun waktu selama 6 sampai hingga 10 tahun, yang dimulai dari usia 11 tahun atau berakhir sesudah usia 17 tahun atau awal masa dewasa. Terdapat 3 periode atau tahapan dalam proses pemilihan pekerjaan, yaitu yang pertama masa fantasi, di mana masa fantasi ini berlangsung pada individu dari masa kanak-kanak sampai kira-kira usia 10 tahun atau 11 tahun, atau yang disebut dengan masa sekolah dasar. Pada masa ini, proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sembarangan atau asal pilih, tanpa didasarkan pada pertimbangan yang matang atau rasional dan objektif mengenai kenyataan yang ada. Pilihan pekerjaan pada masa ini hanya didasari atas kesan yang melahirkan kesenangan semata dan diperolehnya dari atau mengenai orang-orang yang bekerja atau lingkungan sekerjanya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalan selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya tadi, yaitu mengenai tahapan perkembangan pemikiran karir menurut teori Ginzberg. Adapun yang kedua yaitu adalah masa tentatif, di mana masa ini berlangsung pada usia lebih kurang dari 11 tahun sampai dengan 17 tahun. Pada masa anak, bersekolah di SLTP ataupun di SLTA. Pada masa ini, pilihan karir mengalami perkembangan. Menurut Ginzberg, pada masa ini diklarifikasikan menjadi 4 tahap, yaitu tahap minat atau interest, di mana individu cenderung melakukan pekerjaan atau kegiatan yang hanya sesuai dengan minat dan kesukaannya saja. Yang kedua adalah tahap kapasitas pada usia 13 sampai 14 tahun, yaitu masa di mana individu mulai melakukan pekerjaan atau kegiatan yang didasarkan pada kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi tentang pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga adalah tahap nilai, di mana pada tahap ini anak berusia 15 sampai dengan 16 tahun. Yaitu tahap di mana individu mulai menyadari bahwa terdapat suatu kandungan nilai-nilai tertentu dari suatu jenis pekerjaan, baik kandungan nilai yang bersifat pribadi maupun serangkaian nilai yang bersifat kemasyarakatan. Yang keempat adalah tahap transisi, di mana pada tahap ini individu berusia 16 sampai dengan 17 tahun. Tahap ini dikenal juga dengan tahap pengenalan secara gradual terhadap persyaratan kerja, pengenalan minat, kemampuan, dan imbalan kerja, nilai, dan perspektif waktu. Menjadi pilihan
menjadi pilihan, itu sudah merupakan bentuk tanggung jawab dan konsekuensi pola karir yang dipilih. Selanjutnya yang ketiga adalah masa realistik, di mana masa ini berlangsung pada usia 17 sampai dengan 24 tahun, pada masa perkuliahan atau mulai bekerja. Pada masa ini, okupasi terhadap pekerjaan telah mengalami perkembangan yang lebih realistik. Dia bedakan menjadi 3 pula. Yang pertama adalah tahap eksplorasi, di mana pada tahap ini individu mempersempit kemungkinan pilihan karir dengan memberikan penilaian atas pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam keterkaitannya terhadap tuntunan kerja yang sebenarnya. Yang kedua adalah tahap kristalisasi, di mana pada tahap ini penilaian yang dilakukan individu terhadap pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, baik yang berhasil ataupun yang gagal, akan mengatasi dalam bentuk pola-pola vokasional yang jelas. Sehingga individu memiliki komitmen terhadap karir yang spesifik dan masa lebih mantap jika memangku jabatan tertentu. Yang ketiga itu adalah tahap spesifikasi, di mana pada tahap ini merupakan tahap pilihan pekerjaan yang spesifik atau khusus. Pada tahap ini, semua segmen atau orientasi karir yang dimulai dari orientasi minat, kapasitas, dan nilai sampai tahap eksplorasi dari dan klarifikasi telah dijadikan pertimbangan atau kompromi yang matang, determinisasi tugas-tugas perkembangan yang optimal dalam memilih arah dan tujuan karir di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang tugas-tugas perkembangan vokasional Ginsberg, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fase fantasi atau fantasi stage. Pada sebelum usia 11 tahun, masa kanak-kanak, tugas utamanya adalah membentuk konsep awal tentang apa yang mereka inginkan di masa depan. Sedangkan yang kedua adalah fase tentatif atau tentative stage, dimulai dari umur 11 sampai 17 tahun, di mana dikategorikan sebagai remaja awal. Terjadinya proses transaksi yang ditandai dengan pengenalan minat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tugas utamanya mengeksplorasi pilihan karir secara lebih luas melalui pendidikan, pengalaman kerja, dan interaksi dengan orang dewasa yang berpengalaman. Selanjutnya adalah fase realistik atau realistic stage, di mana dimulai pada usia 17 tahun sampai dengan awal masa dewasa atau masa pertengahan remaja. Adapun tugas utamanya pada fase ini adalah untuk mengambil keputusan yang konkret tentang pendidikan dan pelatihan, mencari pekerjaan, dan mengembangkan kemahiran yang diperlukan untuk sukses dalam karya yang dipilih tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari Leonie tadi, yang mana materi selanjutnya yaitu implikasi dalam konseling. Adapun implikasi perkembangan dan pemilihan karir menurut Gibbard bagi bimbingan dan konseling adalah: yang pertama, perkembangan karir merupakan salah satu aspek dari keseluruhan proses perkembangan individu dan pilihan yang berkaitan dengan jabatan di masa depan. Jika proses perkembangan individu tersebut tidak berjalan sebagai mestinya, maka lanjut perkembangan karir tersebut juga tidak akan berjalan dengan lancar, dan banyak pilihan karir akan menunjukkan kekurangan yang berat. Yang kedua yaitu pengenalan terhadap minat, kapasitas yang dimiliki oleh siswa, dan perangkat nilai yang dianutnya akan sangat diperlukan oleh guru-guru pembimbing dalam upaya mengembangkan pembinaan dan mengarahkan siswa pada pola-pola vokasional ataupun pemilihan pendidikan yang tepat dan selaras dengan kondisi dan pilihan karir. Yang ketiga yaitu
Pilihan jabatan tidak dibuat sekali saja dan tidak definitif. Dengan sekali memilih saja, bimbingan karir harus menunjang individu untuk mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik. Yang keempat yaitu informasi karir atau pekerjaan oleh guru pembimbing akan lebih memungkinkan siswa untuk mengenal berbagai jenis pekerjaan pada pola-pola karir yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikannya.